Dewa Bela Diri Xiuluo Chapter 1 Bahasa Indonesia. BYNITTA 10 Februari tahun 2022 Livia Komen. Semua chapter next. MGA. Bab 1 Murid Pengadilan Luar. Malam. Bulan bundar menggantung tinggi dan bintang-bintang memenuhi langit. Namun, di dalam sungai bintang, ada lampu 9 warna yang tertinggal di antara mereka dan mereka sangat menyilaukan. Tanda-tanda abnormal muncul di langit, yang berarti tubuh surgawi akan turun. A+ Light Mode of perbaikan kata di puncak kota kekaisaran di 9 provinsi. Seorang lelaki tua dengan pakaian emas berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan dia melihat ke langit malam. Di belakangnya ada puluhan ribu ahli kota kekaisaran. Mereka semua setengah berlutut seolah menunggu perintah. Bis. Tiba-tiba, lampu mengembun dan membentuk petir 9 warna. Itu datang mencolok dari atas sungai Bintan Gedan langit. Pada saat itu, malam yang hitam menjadi hari yang putih. Bahkan sebelum sambaran petir, tanah sudah bergemuruh dan bergetar hebat. Tapi petir 9 warna itu, saat itu bertabrakan dengan tanah. Itu tidak melakukan kerusakan yang mengerikan. Sebaliknya, itu benar-benar menghilang. Pada saat yang sama, dunia diselimuti oleh malam sekali lagi. Langit malam yang awalnya cerah menjadi sedikit gelap. Seolah-olah beberapa esensi penting telah dihilangkan. Dan hari-hari yang tenang dipulihkan. Mata lelaki tua itu sangat cerah dan tubuhnya yang bersemangat bahkan gemetar. Dia menunjuk ke lokasi di mana petir telah mendarat. Di dalam perbatasan Provinsi Azure. Bahwa semua bayi yang lahir malam ini kembali ke kota kekaisaran. Ya Pak. Tanggapan seperti guntur bergema melewati cakrawala dan puluhan ribu ahli kota kekaisaran menuju ke Provinsi Azure. Mereka bersumpah untuk mencari tubuh surgawi dan memberikannya ke istana kekaisaran untuk digunakan. Waktu berlalu. 5 tahun berlalu dengan sekejap dan meskipun orang masih ingat adegan menakutkan tahun itu, tidak ada yang tahu tindakan istana kekaisaran. Di dalam perbatasan Provinsi Azure dari 9 provinsi. Di antara banyak sekolah. Sekolah Azure Dragon adalah salah satunya. Hari ini, sekali lagi, itu adalah rekrutmen tahunan murid untuk sekolah Azure Dragon. Ada lautan manusia di luar sekolah. Setiap kali, orang-orang tersibuk adalah murid pelataran luar. Semua tanggung jawab penerimaan untuk sekolah semua didorong ke kepala mereka. Murid pengadilan luar. Mereka adalah orang-orang yang melakukan tugas-tugas sulit dan tanpa pamrih. Tidak hanya posisi mereka yang terendah di sekolah, mereka bahkan dipandang rendah oleh orang luar. Alasannya sangat sederhana. Jika mereka adalah murid pelataran luar, itu berarti bakat mereka mengerikan dan sepanjang hidup mereka akan sangat sulit bagi mereka untuk memiliki pencapaian besar. Jadi tentu saja, mereka dihina. Oi, ada apa dengan sikap ini? Apakah kamu tahu siapa aku? Seorang wanita yang mengenakan pakaian cantik membawa seorang anak laki-laki bersamanya saat dia menunjuk dan berteriak keras pada seorang pria muda. Saya sangat minta maaf. Sekarang sudah larut dan sekolah akan segera tutup. Silakan kembali besok. Wajah lembut pemuda itu masih muda dan lembut. Tetapi di antara alisnya, dia memiliki sedikit semangat kepahlawanan. Dia dipanggil Chu Feng. Dia berusia 15 tahun ini dan dia adalah salah satu dari puluhan ribu murid pelataran luar di sekolah Azure Dragon. Meskipun dia adalah murid pelataran luar, Chu Feng berbeda dari yang lainnya. Dia tidak merasa rendah diri dengan orang lain dan dia tidak merendahkan dirinya sendiri. Dia tidak merasa takut atau takut saat merawat orang lain dan dia sangat tenang. Kembalilah besok. Kau pikir aku idiot? Ini adalah pegunungan. Di mana Anda bahkan akan membiarkan kami tidur. Kamu harus mengatur tempat tinggal untukku. Atau aku akan pergi mencari orang tuamu untuk alasan. Wanita itu tidak mendengarkan dan tidak peduli. Dia bahkan meraih pakaian Chu Feng. Chu Feng, apakah kamu mengalami masalah? Tapi tepat pada saat itu, suara manis bisa terdengar. Melihat ke arah itu, seorang wanita muda yang mengenakan pakaian ungu sedang berjalan. Meskipun ada senyum tipis di mulutnya, matanya tajam dan mereka menatap wanita itu dengan erat. Saat dia melihat wanita muda itu, warna wajah wanita itu langsung berubah dan ekspresi ketakutan yang kuat menyembur keluar. Itu bukan karena hal lain. Itu hanya karena wanita muda itu mengenakan jubah ungu.
Dan itu adalah tanda dari murid-murid dalam. Wanita itu diam-diam mengutuk. Dia awalnya berpikir dia bisa menggunakan statusnya untuk mempersulit pria muta di depannya. Siapa yang mengira bahwa pemuda biasa-biasa saja di depannya mendapat dukungan dari murid batiniah. Murid batin adalah eksistensi yang tidak bisa dia sakiti. Bukan apa-apa. Aku hanya menanyakan beberapa hal darinya. Wanita itu menjelaskan sambil tersenyum. Wanita muda itu memelototinya dan hanya mengucapkan satu kata. Enyahlah. Pada saat itu, tubuh wanita itu hanya bisa gemetar dan wajahnya sudah pucat pasi. Tapi dia tidak ragu sama sekali. Dia menarik anak laki-laki itu dan dengan cepat pergi. Dan di bawah kepanikan dia bahkan tersandung, yang membuatnya terlihat sangat kasar. Melihat itu, Chu Feng tanpa daya menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sopan kepada wanita muda di sebelahnya. Terima kasih banyak, Chu Yue. Tidak perlu terlalu sopan. Kita keluargakan. Chu Yue agak tidak senang. Dia benar. Mereka memang keluarga. Mereka berasal dari keluarga yang sama. Chu Yue adalah sepupu Chu Feng. Dari garis saudara ayah Chu Feng dan dia hanya 1 tahun lebih tua dari Chu Feng. Namun, Chu Yue sudah lulus ujian murid dalam 3 tahun yang lalu dan menjadi murid batin. DIASEKARANGBERADADIALAMROHTINGKATKE 4. Kita harus mengikuti aturan sekolah. Chu Feng berkata dengan senyum cemerlang. TN, yang dia maksud dengan mengikuti peraturan sekolah adalah menghormati yang lebih tua. Sebagai murid pelataran dalam lebih besar dari murid pelataran luar. Melihat Chu Feng berperilaku seperti itu, hati Chu Yue sakit. Chu Feng, apakah kamu masih akan berpartisipasi dalam ujian murid batin tahun ini? Atau apakah Anda masih belum mencapai alam roh tingkat 3? Chu Feng tidak menanggapi dan senyum tipis masih tergantung di wajahnya. Tidak ada yang tahu apa yang dia maksud. Melihat itu, Chu Yu melepas tas dari pinggangnya dan meletakkannya di tangan Chu Feng. Sempurnakan. MUNGKINITUAKANMEMBANTUMUMENEMBUSLEVELKE 3. Chu Feng membuka tas dan seketika, energi spiritual yang kuat terpancar darinya. Saint Spirit Grace yang terang, berkilau, dan transparan seukuran jari diletakkan di dalamnya. Chu Yue, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Chu Feng buru-buru mengembalikannya ke Chu Yue. Rumput roh suci. Itu seperti obat mujarab untuk pelatihan bela diri dan itu sangat berharga. Itu memiliki kegunaan yang tak ada habisnya bagi mereka yang berada di alam roh. Untuk meningkatkan kecepatan pelatihan mereka, keluarga Chu akan menambahkan 1 rumput roh suci kepada anggota keluarga Chu setiap tahun. Chu Yue juga dilengkapi oleh keluarga. Tetapi dia tidak menggunakannya dan memberikannya kepada Chu Feng. Itu benar-benar menggerakkan Chu Feng. Jadi dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Ketika saya mengatakan saya memberikannya kepada Anda harus menerimanya. Bagaimanapun, kamu adalah adik laki-lakiku. Chu Yue sedikit kesal. Oh, kapan kamu begitu murah hati dan bahkan mulai memberikan rumput roh suci kepada orang-orang? Dengar, aku juga adik laki-lakimu. Dan kebetulan, aku hampir mencapai terobosan ke alam roh tingkat keempat. Bagaimana kalau kamu memberikan rumput roh suci kepadaku? Seorang pria muda sesia Chu Feng berjalan mendekat dan dia juga mengenakan pakaian murid pelataran dalam. Dia dipanggil Chu Zhen dan dia juga dari keluarga Chu. 5 tahun yang lalu, dia memasuki sekolah Azure Dragon bersamaan dengan Chu Feng. Namun, ia menjadi murid batin tahun yang lalu. Chu Zhen, kamu telah menembus alam roh tingkat 3 dan berhasil memadatkan energi spiritual. Bahkan jika Anda tidak memiliki rumput roh suci ini, Anda dapat naik peringkat dengan cepat. Tapi Chu Feng belum memadatkan energi spiritual. Jadi rumput roh suci ini lebih penting baginya. Chu Yu secara paksa meletakkan rumput roh suci ke tangan Chu Feng. Ya, kamu benar. Tapi sayangnya dia tidak menginginkannya. Chu Zhen merentangkan tangannya dan mencibir. Siapa bilang aku tidak menginginkannya? Tapi kemudian, Chu Feng dengan ringan tersenyum dan tanpa terkendali memasukkan Saint Spirit Grace ke dalam sakunya sebelum berkata, Chu Yue, aku akan meminjam Saint Spirit Grace ini. Di kemudian hari saya akan mengembalikannya 2 kali lipat. Oke.
Melihat bahwa Chu Feng menerimanya, Chu Yue sudah senang. Jadi dia hanya menjawab secara acak dan tidak peduli apakah Chu Feng akan mengembalikannya atau tidak. Jika Anda mengambilnya lalu mengapa mengembalikannya? Memberi Anda rumput roh suci ini untuk Anda gunakan sangat sia-sia. Wajah Chu Zhen terlihat sangat jelek. Chu Feng hanya tersenyum dan mengabaikannya. Dia kemudian berkata kepada Chu Yue, Chu Yue, saya akan berpartisipasi dalam ujian murid batin tahun ini. Kamu. Jika Anda dapat lulus ujian murid dalam, saya akan memberikan rumput roh suci tambahan tahun ini kepada Anda. Chu Zhen menatap Chu Feng dengan jijik. Benarkah? Chu Feng tidak benar-benar percaya. Chu Yu akan menjadi saksinya. Tapi bagaimana jika Anda tidak bisa melewatinya? Maka rumput roh suci yang aku dapatkan tahun ini akan menjadi milikmu. Meninggalkan kalimat itu di belakang, Chu Feng terus melemparkan dirinya ke dalam pekerjaan murid pelataran luar. Chu Zhen, kita adalah keluarga. Mengapa Anda selalu perlu membuat segalanya begitu sulit untuk Chu Feng? Chu Yu menatap Chu Zhen dengan kesal. Keluarga. Chu Yue, kamu harus tahu bahwa Chu Feng bukan bagian dari keluarga Chu kita. Setelah memasuki sekolah selama 5 tahun, dia masih belum lulus ujian murid dalam. Dia benar-benar aib keluarga Chu kami. Di seluruh keluarga Chu, yang mana yang menyukainya? Hanya Anda yang memperlakukannya dengan baik dan Anda bahkan memberikan rumput roh suci Anda sendiri kepadanya untuk digunakan. Chu Zhen benar-benar tidak mengerti. Kamu benar-benar bodoh. Chu Yue sedikit marah dan setelah memelototinya sejenak, dia berjalan pergi. Di sisi lain, Chu Zhen tersenyum. Dia benar-benar senang. Meskipun dia tidak mendapatkan rumput roh suci Chu Yue, dia tahu bahwa tahun ini, rumput roh suci Chu Feng pasti akan menjadi miliknya. Menjelang malam, di area peristirahatan para murid pelataran luar, itu adalah kegelapan total. Setelah sibuk sepanjang hari, semua orang sangat lelah dan mereka tidur sangat awal. Hanya Kama Chu Feng yang masih diterangi cahaya. Dia duduk di depan tempat tidur, mengeluarkan Saint Spirit Grace yang diberikan Chu Yue padanya dan bergumam. Aku harap Saint Spirit Grace ini bisa membuatmu kenyang. Setelah mengatakan itu, Chu Feng menutup kedua matanya, menjepit rumput roh suci di antara kedua telapak tangannya dan melakukan segel tangan yang aneh. Pada saat itu, energi spiritual di dalam Saint Spirit Grace mulai memasuki tubuh Chu Feng melalui telapak tangannya dan menyatu dengan dantiannya. Dantian. Pada saat yang sama, suara mengunyah datang dari dantian Chu Feng seolah-olah ada sesuatu yang sedang makan. Jika Anda melihat melalui kulitnya, Anda akan menemukan di bagian terdalam dari dantian Chu Feng, segumpal petir menempati sana. Benjolan petir itu memiliki 9 warna dan setiap warna seperti binatang petir besar. Itu memancarkan aura mengerikan yang bukan milik dunia ini.